sealed in the afterlife. Until you drink it. Now you can eat, Esther. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria gondrong sedang memasuki sebuah rumah. Pria itu menodongkan senjata api, serta memaksa seorang gadis untuk mengikutinya ke suatu tempat. Di perjalanan, wanita yang bernama Elizabeth melihat polisi yang sedang berpatroli. Mengetahui niat hati Elizabeth yang ingin meminta bantuan polisi, pria itu mengancam akan menghabisi keluarganya jika Elizabeth berani berteriak. I'll tell my parents for the call the police. Tell you to do, and their blood is on your hands. Do you Mereka pun akhirnya sampai di sebuah tenda di dalam hutan. Di sana, Elizabeth disambut oleh seorang wanita bernama Wanda, yang merupakan istri dari pria gondrong itu. Wanda segera membawa Elizabeth ke dalam tenda, dan meminta Elizabeth untuk mengganti pakaiannya, dengan kostum ritual surgawi, seperti yang sedang dikenakan oleh Wanda. Setelah itu, si gondrong pun masuk ke tenda, dan memaksa Elizabeth untuk melakukan ritual kuda-kudaan, dengan kedok silaturahmi suci. Elizabeth tentu saja berusaha menolak, karena dia belum mengerti sama sekali tentang hal itu. will be sealed in the afterlife? Keesokannya, saat Elizabeth terbangun, dia menemukan kakinya yang sudah diikat dengan kawat baja. Tentu saja hal itu dilakukan agar dia tidak bisa kabur. Sedangkan di luar tenda, terlihat nabi palsu yang sedang berdoa bersama istrinya. Dalam kesempatan itu, Abang Gondrong pun berkata kepada istrinya, jika Elizabeth adalah wanita yang tersesat, dan harus diselamatkan dengan cara menjadi istrinya. Setelah melihat wajah si Gondrong dengan lebih jelas, akhirnya Elizabeth menyadari bahwa si Gondrong ini adalah David, orang yang pernah diberi uang oleh ibunya, juga pernah diberi pekerjaan oleh ayahnya. Elizabeth pun bertanya, mengapa David tega melakukan ini kepadanya, padahal kedua orang tuanya telah begitu baik kepada David. David pun menjelaskan, jika apa yang dia lakukan, sungguh karena perintah dari Tuhan. Terlihat jelas, jika David adalah orang yang mabuk agama, hingga memposisikan dirinya sebagai nabi. My wives, I have no choice but to. Unless you're the first. Married, we're not. We are. Saat malam hari, nabi palsu pun kembali mendatangi Elizabeth, dan kemudian menyodoknya, tepat di samping istrinya sendiri. Hal itu berlangsung hampir setiap hari, bahkan bisa terjadi 2 kali dalam sehari. Keesokan harinya, kembali David melakukan hal yang aneh pada Elizabeth. Dia mendudukkan Elizabeth tanpa sehelai benang pun. Kemudian dia memberikannya pemahaman ajaran sesat yang dia anut. Elizabeth yang tak berdaya, hanya bisa menangis, meratapi nasibnya. Di hari ketiga, Elizabeth yang belum menyerah, kali ini berpura-pura bersikap baik pada mereka, seolah-olah sudah menerima keadaan sebagai istri kedua dari David. Dia mencoba menawarkan bantuan pada Wanda, untuk membangun saling percaya sebagai nyonya di antara mereka. Ketika akan makan, Elizabeth pun dimarahi oleh David. David memberi peraturan, bahwa mereka semua tidak boleh makan sebelum diberkati oleh David. Get on your knees and beg the Lord's forgiveness. Hepzibah and Esther, handmaiden. Di saat sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mencari Elizabeth. Namun, dengan cepat David segera mengancam Elizabeth. Dia mengatakan, jika Elizabeth berani berteriak, maka dia akan menghabisi seluruh keluarga Elizabeth. Memasuki hari keempat, Elizabeth sudah terlihat seperti orang yang putus asa. Tiba-tiba, helikopter polisi pun melintas, dan Elizabeth secara refleks meminta bantuan. Namun sayangnya, dengan cepat David datang dan kembali membekap Elizabeth, kemudian memasukkannya ke dalam tenda. Waktu semakin berlalu, kini Elizabeth sudah benar-benar pasrah menerima takdir untuk hidup bersama mereka. Di saat-saat seperti inilah, Elizabeth teringat dan merindukan masa-masa ketika dia hidup bersama keluarganya, yang penuh dengan kehangatan. Menyadari jika Elizabeth sedang merindukan keluarganya, David pun mengamuk. Dia tak suka jika Elizabeth masih mengharapkan untuk bisa kembali kepada keluarganya.
David kembali mengancam akan menghabisi keluarganya, jika Elizabeth masih berani memikirkan hal itu. Elizabeth yang ketakutan pun mau tak mau meminta maaf, dan berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk David, asalkan David tidak menyentuh keluarganya. Mendengar hal itu, David pun langsung mengambil kesempatan untuk minta jatah kuda-kudaan dengan Elizabeth. Setelah selesai menunaikan kewajiban, David pun keluar dari tenda, dan mendapati Wanda yang terlihat sedang cemburu. Ternyata, semenjak kedatangan Elizabeth, Wanda sama sekali tidak pernah lagi diberi jatah surgawi oleh David. David yang merasa jika Elizabeth sudah bisa menerima takdirnya, akhirnya melepas ikatan Elizabeth, kemudian menyuruhnya pergi mengambil air bersama Wanda. Sebenarnya Elizabeth berniat kabur saat di perjalanan. Namun Elizabeth mengurungkan niatnya, karena dia belum makan, dan tidak memiliki energi yang cukup untuk melarikan diri. Karena stok makanan habis, David pun memutuskan untuk mencari makanan di kota. Beberapa waktu kemudian, David pun kembali datang membawa makanan hasil curian, dan juga poster orang hilang yang terdapat foto Elizabeth. I'm the rain! Guess what I saw while I was down? Posters of her absolutely everywhere. Tidak hanya itu, David juga membawa beberapa botol temulawak, dan memaksa Elizabeth untuk mabuk bersama. Elizabeth yang masih belia, tentu saja menolak, karena dia belum pernah meminum itu sebelumnya. Tetapi, karena diancam tidak akan diberi makan, mau tak mau akhirnya Elizabeth pun ikut meminumnya. Until you drink it. Now you can eat, Esther. Yeah. Di keesokan harinya ketika sedang melamun, tiba-tiba dia tak sengaja menyebutkan nama sepupunya, yaitu Olivia. David yang mendengar itu pun menjadi marah, karena sebelumnya Elizabeth sudah berjanji tidak akan mengingat-ingat keluarganya lagi. Tak lama kemudian, David pun kembali menjumpai Elizabeth. Dia mengatakan sebuah hal gila, bahwa baru saja dia mendapat perintah dari Tuhan untuk menculik Olivia, dan menjadikannya istri ketiga. Mendengar itu, Elizabeth pun jadi sangat khawatir. Dia berdoa sepanjang waktu agar Tuhannya mau melindungi Olivia dari aksi jahat David. Keesokan harinya, David pun pulang tanpa membawa apa-apa. David bercerita, bahwa ketika sedang beraksi, tanpa sengaja dia menjatuhkan vas bunga, dan hal itu membuat seisi rumah terbangun. Terpaksa David harus kabur tanpa membawa Olivia. Hari-hari pun berganti, dan kini terlihat Wanda yang sudah mulai mengomel, karena David sudah jarang mencari makanan, dan hanya fokus untuk membuahi Elizabeth saja. Karena sudah tidak ada makanan yang bisa dimakan, akhirnya David pun membawa Wanda dan Elizabeth pergi ke kota untuk mencari makan. Ringkas cerita, mereka akhirnya sampai di kota. Mereka menuju ke sebuah supermarket. Di sana, David pun melancarkan aksinya dengan mencuri beberapa makanan. Penjaga toko sebenarnya mengetahui aksi mereka itu. Namun anehnya, si penjaga toko tidak memarahi mereka, dan malah mengundang David untuk menghadiri sebuah pesta. That's it. All are well. Malam pun tiba, terlihat David dan para istrinya bertiga datang menghadiri pesta itu. Di sana, seorang wanita menyadari bahwa Elizabeth seperti dalam tekanan. Wanita itu pun mencoba untuk membantunya. Sedangkan David, sibuk menggoda para wanita muda yang ada di sana. Wanda yang menyadari jika situasi sudah tidak kondusif, segera mengajak mereka untuk pergi. Are you alright? You don't look so. Di hari ke-92, David membawa Wanda dan Elizabeth pergi ke sebuah perpustakaan untuk melihat peta. Ketika sedang memilih lokasi tempat mereka akan berpindah, tiba-tiba polisi datang menghampiri mereka. Polisi itu meminta izin kepada David untuk membuka cadar kedua istrinya. Namun, David menolak dengan alasan untuk saling menghormati antar umat beragama. Memasuki hari ke-97, mereka pun pergi ke California menggunakan sebuah bus. Mereka masuk ke dalam hutan, dan mendirikan tenda sebagai tempat tinggal. Wilayah perbukitan San Diego yang gersang ini, ternyata membuat mereka jauh lebih sulit untuk menemukan makanan, terutama sumber air. Karena sudah kelaparan, mereka memutuskan untuk kembali ke kota. Di sana, mereka mencari belas kasihan orang yang mau memberi mereka makanan.
Di hari ke-184, Wanda terlihat sangat marah melihat David yang hanya bersantai-santai, sementara mereka sudah tidak punya stok makanan. Wanda pun mengancam untuk melakukan bundir, jika David tidak kunjung mencari makan. I'm gonna kill myself. Karena takut istrinya kenapa-napa, akhirnya David pun mau pergi mencari makan di kota. Singkatnya di hari ke-190, terlihat Wanda dan Elizabeth yang sudah sangat kelaparan. Sedangkan David tak kunjung pulang, padahal sudah 1 minggu berlalu. Jangankan makanan, persediaan air untuk minum pun mereka sudah tidak punya. Elizabeth yang sedang kelaparan pun, seketika teringat masa-masa indah bersama keluarganya dulu. Dan tentu saja, jika dia masih bersama keluarganya, dia tidak akan mengalami kelaparan seperti ini. Di malam harinya, keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja hujan pun turun dengan deras. Padahal, daerah itu sangat jarang sekali turun hujan. Keesokan harinya, David pun kembali dari kota. David menjelaskan, bahwa ketika di kota, dia sempat ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama 7 hari, karena ketahuan mencuri. Ringkas cerita, 9 bulan telah berlalu. Pagi itu, tiba-tiba David berkata bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan untuk kembali pindah ke suatu tempat. Mendengar itu, akhirnya Elizabeth pun menyadari jika David adalah orang yang sangat mabuk terhadap pemikirannya sendiri, dengan mengatasnamakan agama. Maka dari itu, Elizabeth pun mulai mengikuti alurnya, dan berpura-pura mempercayai David. Saat itu, Elizabeth pun menyarankan agar mereka lebih baik kembali ke tempat awal, yaitu tempat di mana Elizabeth pertama kali diculik. Elizabeth beralasan, jika di tempat itu lebih banyak sumber makanan dan sumber air minum. Elizabeth juga berkata, bahwa Tuhan pasti akan jauh lebih setuju dengan pendapatnya. Saat itu, Wanda pun langsung membantu Elizabeth untuk lebih meyakinkan David. Sampai akhirnya, David pun setuju. Namun dengan satu syarat, yaitu mereka semua harus ganti penampilan. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan dengan menumpang dari mobil satu ke mobil yang lain. Dan akhirnya mereka pun sampai di kota tujuan. Di hari ke-280, sebelum masuk ke hutan, mereka mampir ke sebuah supermarket untuk mencuri stok makanan, dan juga pakaian. Di sini, tanpa sengaja Elizabeth melihat poster yang memberitakan tentang orang-orang hilang. Dari sekian banyak poster pengumuman, tidak ada satupun wajah Elizabeth yang terpampang di sana. David pun meyakinkan Elizabeth bahwa keluarganya telah melupakan Elizabeth. Setelah itu, mereka pun keluar dari toko itu. Namun, tiba-tiba saja polisi datang menghadang mereka. Awalnya Elizabeth ragu untuk menjawab, karena trauma dengan ancaman-ancaman yang selama ini diberikan oleh David. Namun karena polisi terus meyakinkannya, akhirnya Elizabeth pun mengakuinya bahwa dirinya adalah Elizabeth Smart, yang telah hilang beberapa bulan yang lalu. It's okay. Nobody's gonna hurt you. Mendengar itu, polisi pun langsung menangkap David dan Wanda. Sedangkan Elizabeth, dibawa ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan keluarganya. Elizabeth pun akhirnya pulang ke rumah, dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Father and I had the idea that everyone would sleep in. I'll still be here in the morning. Promise. Sementara itu, David si abang gondrong harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa syarat. Sedangkan Wanda, mendapat hukuman penjara selama 15 tahun. Setelah dewasa, Elizabeth pun memutuskan untuk menjadi seorang aktivis, dan juga kontributor di salah satu acara televisi ternama di Amerika. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.